Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel media dakwah Swaja. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu saat, orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Umar segera menyahut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedang di tangannya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kabilah Zuhrah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Mau kemana engkau wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Saya akan membunuh Nabi Muhammad." Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau begitu Bani Hasim dan Bani Zuhrah tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti akan membunuhmu dan tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi ini." Maka Umar pun bertambah marah dengan jawaban tersebut seraya berkata, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian, kamu akan kubunuh terlebih dahulu." Maka sesudah berkata demikian, Umar pun menghunus pedangnya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyahut, "Ya, aku memang telah masuk Islam." Dia pun langsung menghunus pedangnya. Ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu, saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu sedang mengajarkan Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara itu, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam sehingga lembaran-lembaran ayat Al-Quran tertinggal di luar. Dan saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar pun langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian dan suara apa yang kudengar tadi?" Iparnya menjawab, "Kami sedang mengobrol biasa saja." Umar bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke agama baru?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu benar?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut iparnya dan menjatuhkannya di atas tanah. Kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya dengan keras sampai ia berdarah. Padahal ia adalah saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuannya berkata, "Wahai Umar, apakah kami dipukuli hanya karena kami masuk Islam? Saja yang bisa kau lakukan kepada kami, maka lakukanlah Umar." Setelah itu pandangan mata Umar tertuju ke lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya mulai mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar berkata, "Baiklah, tunjukkanlah kepadaku apakah ini." Saudara perempuannya menjawab, "Kamu tidak suci Umar. Lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan orang yang tidak suci." Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Toha. Ia terus membacanya hingga ayat, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Selesai membaca ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, "Baiklah, kini pertemukanlah aku dengan Muhammad." Mendengar hal itu, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu ia berkata,
Wahai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar baginda Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai, karena keduanya adalah tokoh yang kuat dan sangat terkenal. Sekarang engkau telah diketahui bahwa doa baginda Nabi Muhammad SAW telah dikabulkan untukmu. Setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan baginda Nabi SAW dan ia masuk Islam pada hari Jumat subuh. Dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya, sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Mekah saja, tetapi di seluruh bangsa Arab memusuhinya. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin dan kafir, dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara, tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan solat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan kemenangan terbesar bagi kaum muslimin. Hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Ikhwanul muslimin dimanapun kalian berada, semoga dan berakhirnya cerita tadi bisa menambah kekuatan iman dan amal kita, dan kita selalu mencintai Islam dimanapun kita berada, dan kita selalu membanggakan Islam dimanapun kita berada, karena dulu Islam diperjuangkan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Maka kita harus bangga hari ini kita menikmati Islam hari mulia. Karena apa? Karena ada perjuangan orang-orang yang terdahulu. Semoga kisah ini menjadi asbab hidayah pada diri kita dan keluarga kita, sampai keturunan kita sampai hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.